damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikian. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa kepada mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, firman Tuhan hari ini membicarakan tentang orang Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir dan mereka tiba di padang gurun Sinai. Banyak jemaat mengatakan, mengapa firman Tuhan seringkali hanya membeberkan sejarah Israel? Apakah masih relevan di zaman industri 4.0 ini atau 5.0 di zaman postmodern ini? Apakah masih up to date untuk orang muda saat ini? Dalam hati saya, walau berulang kali dikhotbahkan dengan tema-tema yang berbeda, tetapi terus menyangkut sejarah Israel. Bagi saya begitu banyak manfaat, begitu banyak gunanya, begitu banyak maknanya, bahkan dari perjalanan maupun pengalaman hidup umat Israel itu, kita harusnya dapat menohok diri kita sendiri. Kita harusnya dapat koreksi atas diri kita sendiri. Apakah saya sudah mengenal Allah dengan benar? Apakah saya sudah mampu belajar mendengar dan melihat betapa banyak karya Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita hidup setia? Sudahkah kita hidup taat? Sudahkah kita hidup kudus? Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan, menerapkan firman Tuhan dalam hidup ini?
Atau sudahkah kita menjadi teladan, menjadi contoh dalam iman, dalam tindakan, dalam perkataan, dan masih banyak lagi. Harusnya kita belajar dari umat Israel itu. Karena merekalah sebagai perwakilan pribadi-pribadi, baik wataknya, baik karakternya, bagaimana hubungannya kepada Allah, dan juga bagaimana hubungannya kepada manusia. Sebab itu mari kita pelajari sedikit demi sedikit supaya kita kaya akan firman Tuhan melalui pengalaman kehidupan orang Israel. Jangan kita sok tahu, tapi sebenarnya dan sesungguhnya kita belum tahu apa-apa. Maaf. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, apa yang perlu kita pelajari dalam perikop hari ini. Dengan topik kita setia melakukan firman Tuhan. Yang pertama yang ingin kita perhatikan adalah, ingat, sejarahmu dulu adalah budak. Jadi ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai dan berkemah di situ di depan gunung itu. Maka naiklah Musa ke gunung itu untuk menghadap Allah, dan disitulah Tuhan Allah berseru dari gunung itu kepadanya untuk menyampaikan pesan, menyampaikan amanat kepada umat Israel. Katanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Apa itu? Yang pertama dikatakan, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Maka Allah ingin supaya orang Israel menengok kembali ke belakang. Yang belum lama mereka tinggalkan Mesir adalah tempat mereka diperbudak. Dari nenek moyang mereka turun-temurun selama lebih kurang 400 tahun. Coba kita bayangkan sudah berapa keturunan itu. Kalau kita melihat pada saat sekarang, bagaimana sejarah keluarga kita, bagaimana sejarah marga kita. Ketika sejarah marga Nababan nenek moyang marga Nababan dan keturunannya untuk kedepannya tidak ada yang berhasil, tidak ada yang sukses. Maka satu ketika pada tanggal 13 Oktober 1955 orang-orang tua berkumpul bersepakat untuk mengadakan hari doa atau partangyangan. Mengapa peparan Borsa mengatasi Nababan ini tidak ada yang diberkati? Apakah itu penyebabnya adalah dosa-dosa orang tua dulu? Apakah orang tua dulu masih terus menyembah berhala? Ataupun masih ada hal-hal lain yang dilakukan di hadapan Allah dan sesama manusia
yang tidak dikehendaki oleh Allah. Setelah dibuat hari doa itu, maka keajaiban besar terjadi. Dan sampai hari ini sudah banyak yang berhasil, sudah banyak yang sukses. Kehidupan sudah diberkati. Sudah ada yang menjadi guru, polisi, dokter. Bahkan sudah ada yang jadi eporus. Dan masih banyak profesi yang lain. Itu terjadi karena mau menengok, melihat ke belakang, ada apa. Maka Tuhan mengingatkan, memberikan hikmat agar apa yang akan dilakukan ke depan, supaya apa? Supaya diberkati. Dan saya pikir pasti ada contoh-contoh latar belakang dalam keluarga kita. Mungkin kita introspeksi diri, mengapa keluargaku seperti ini, ya. Maka kita harus punya sesuatu untuk mengingat Tuhan, ada apa ya Tuhan. Tetapi orang Israel, mereka tidak mengingat itu. Yang mengingat itu adalah Allah sendiri. Kamu sudah melihat apa yang sudah aku lakukan. Ingatlah latar belakangmu dulu sebagai budak. Apa tujuan Allah untuk membebaskan umat itu dari perbudakan Mesir? Yang pertama adalah Allah mau menggenapi janjinya kepada Abraham. Kalau kita baca dalam Kejadian 12, yakni bangsa itu harus menjadi bangsa yang besar, menjadi masyhur, menjadi berkat dan diberkati. Tuhan menjanjikan memberikan tanah kepada keturunan Abraham itu. Yaitu apa? Tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jadi dengan pemberian tanah itu maksudnya apa? Supaya Tuhan mau memberikan mereka memiliki sejarah. Sejarah yang tadinya umat yang diperbudak memiliki tanah sendiri. Yang tadinya tidak punya identitas, hanya identitas budak, Tuhan mau memilih mereka menjadi umat pilihannya, bangsa yang kudus. Tuhan mau memberikan tanah itu sebagai perjanjian kepada umat itu untuk membangun sebuah relasi yang permanen. Ya. Dan kita mau memaknai bahwa tanah itu merupakan bukti adanya hubungan Allah yang istimewa dengan umat itu. Nanti pada waktu zaman raja-raja yang diprakarsai oleh Daud, yang dilaksanakan oleh Salomo, disitulah bait Allah akan dibangun. Disitulah umat itu membangun relasi secara permanen kepada Allah, supaya mereka tidak berpindah-pindah, ya. Supaya mereka fokus hanya beriman kepada Yahweh, kepada Allah saja. Dan melalui pemberian tanah itu, Allah ingin mewujudkan perjanjian itu supaya mereka memiliki, menjadi pewaris tanah yang akan Tuhan berikan. Itu sebabnya mereka diingatkan kembali bahwa
dengan mata kepala mereka sendiri telah melihat semua proses bagaimana mereka keluar dari Mesir. Dan inilah yang terus akan mengingatkan mereka dan terus akan membicarakan dan akan terus menceritakan kepada generasi berikut sampai hari ini. Jangan lupa bahwa tangan Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan yang membawa mereka berjalan melalui Laut Merah yang dibelah dua itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, jadi Allah membawa mereka ke padang gurun untuk apa? Supaya mereka disekolahkan. Maka di padang gurun itu mereka diedukasi. Melihat siapa diri mereka. Melihat tangan Tuhan yang luar biasa. Mereka harus belajar mendengar suara Allah. Itu sebabnya dikatakan kepada umat itu, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka Tuhan ingin supaya mereka terus peka dengan suaranya. Mereka disekolahkan untuk dengar-dengaran akan Tuhan. Yang selama ini nenek moyang hingga kehidupan mereka hanya mendengar nyanyian, tarian, doa-doa, berhala-berhala. Maka mereka disisihkan, dipilih, diungsikan ke padang gurun. Supaya belajar terus mendengarkan Tuhan selama 40 tahun. Lama banget 40 tahun sekolah. Udah berapa puluh atau berapa ratus titel itu yang harusnya mereka dapat raih ya. Selama 40 tahun sekolah. Mendengarkan suara Tuhan. Maka kita harus dapat belajar bagaimana seni mendengar. Seandainya pada zaman itu umat Israel pakai headset, apa yang terjadi? Enggak dengar lagi suara Tuhan ya. Bapak Ibu, anak-anak kita di rumah pakai headset. Kita ngomong kagak dengar. Yuk kita makan, halo. Masih di kamarnya masing-masing ya. Mungkin harus langsung di handphone ya. Supaya gamenya itu berhenti. Langsung keluar nada dring, ada panggilan masuk. Harus begitu. Di zaman sekarang bagaimana jadinya kalau kita ke gereja semua pakai headset ya, untuk apa datang kan gitu. Siapa yang mau didengar? Tapi pada waktu itu belum ada headset. Industri 4.0 belum ada. Tapi mereka harus belajar mendengar dan mendengar. Satu ketika ada anak, dia duduk di bawah pohon. Ayahnya sedang mencangkul di sawah yang tidak jauh dari pohon di mana anak itu duduk di bawahnya. Lalu ketika ayahnya melihat ada seekor ular di atas. Lalu ayahnya berteriak, "Nak, kamu jangan bergerak ya. Diam saja di situ."
dan kamu jangan bicara. Dengar apa yang papa bilang, kata ayahnya. Ular itu turun, si anak berdiam diri karena dia tidak tahu apa yang terjadi di atasnya. Dan ular itu dia turun terus lalu dia pergi. Seandainya si ayah katakan, awas ada ular di atas kepalamu, apa yang terjadi? Maka ular itu bisa saja langsung kaget dan membelit si anak itu ya. Itulah mendengar dan kepatuhan dari seorang anak. Karena ayahnya katakan, diam saja di situ. Dengar, diam saja di situ. Seandainya dia tidak patuh. Papa bohong. Nah ini pula ya. Papa bohong katanya. Habislah anak itu ya. Maka disitulah orang Israel dalam keadaan hanya mereka saja di situ. Disekolahkan untuk mendengar suara Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, maka mereka harus belajar mengenal Allah. Mereka harus bertumbuh dan mau dibentuk oleh Allah itu. Kata Allah kepada Musa yang harus disampaikan kepada umat itu, bahwa dikatakan mereka keluar dari Mesir itu adalah Tuhan telah mendukung seperti burung Raja Wali. Bagaimana kita dapat melihat burung Raja Wali? Itu mau mengatakan bahwa bukan kekuatan, bukan kuasa umat Israel itu sendiri keluar dari Mesir, tetapi adalah tangan Tuhan. Apakah kita pernah merasakan tangan Tuhan menolong kita? Tangan Tuhan yang membawa kita dari penderitaan, dari kesusahan, ekonomi kita terhimpit, begitu mengenaskan keadaan kita, tetapi Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang baru, membuka jalan bagi kita, memberikan solusi bagi setiap masalah kita. Pernahkah kita merasakan bahwa memang Tuhan benar-benar menolong kita? Saya pikir semua kita pernah merasakan. Ada banyak kasus, kita ratusan yang ada di dalam gereja ini. Bahkan lebih dari ratusan itu juga tiap-tiap orang menghadapi kesulitan-kesulitan. Tetapi Tuhan menolong kita. Terkadang kita lupa berdoa, Tuhan menolong. Hebatnya orang Israel, mereka bukannya Tuhan tolong kami keluar dari perbudakan ini, tapi justru Tuhan telah melihat begitu penderitaan mereka itu. Bukan mereka yang memilih Tuhan, bukan mereka yang memanggil Allah, tetapi Allah yang memilih, yang memanggil mereka menjadi umatnya. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, luar biasa firman hari ini. Inilah perjanjian Tuhan. Kalau mereka mendengarkan dan melakukan
firman Tuhan itu dan perjanjian Tuhan itu, apa yang akan Tuhan berikan? Kamu akan menjadi harta kesayanganku. Sama seperti kita orang tua. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan harta kesayangan, yaitu anak. Anak kita ini mau dia baik kek, mau dia enggak nurut kita, mau dia ada kekurangannya secara fisik, tetap saja dia adalah harta kesayangan. Anakku doho. Tapi Tuhan mau katakan, jauh sebelumnya pun mereka sudah menjadi harta kesayangan Allah. Tuhan ingin supaya mereka menjadi umat yang kudus, menjadi kerajaan imam, menjadi berkat bagi bangsa lain. Sebab itu apa yang menjadi makna perikop ini bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih? Ketika Yesus mati di kayu salib, Dia mengasihi kita. Dia datang untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa itu. Kalau orang Israel diperbudak, ditindas, tapi dalam perjanjian baru kita diperbudak oleh dosa, ditebus oleh darah Kristus. Itu sebabnya Petrus katakan dalam 1 Petrus 2, kita telah dipanggil, dipilih menjadi imamat yang rajani, yang diberkati, umat yang kudus. Persoalannya adalah bagaimana kita mau mempertanggungjawabkan dan melaksanakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita supaya kita hidup kudus. Umat Israel dipilih supaya mereka jangan menyembah berhala. Kita yang percaya kepada Kristus dipilih supaya kita pun jangan pergi menyembah berhala-berhala yang ada di dunia ini. Bagaimana kehidupan kita? Zaman sekarang banyak orang menduakan Tuhan. Dengan gadget kita, kalau sekarang kita mau pergi ke gereja, Alkitab kita tinggal di rumah, itu sudah soal biasa ya. Iya kan? Tapi ada orang walaupun sudah zaman teknologi, acara sudah dibuat, di-share di grup, semuanya sudah secara online. Tapi ada saja orang yang tidak mau membuka handphonenya ya. Dia bawa Alkitab sendiri, pulang untuk ambil Alkitabnya. Tapi kalau handphone kita yang tinggal bagaimana? Pulang dulu ya. Ada orang Alkitabnya tinggal, sudahlah kan sudah ada di share di handphone. Semua orang pakai handphone. Alkitab kita sudah Alkitab digital, elektronik. Dan itu sudah maklum. Semua sudah dimaklumkan. Tapi apakah kita benar-benar bertanggung jawab untuk itu? Bukankah di handphone kita ini banyak juga dosanya di sini kan gitu kan? Apakah handphone kita ini kudus? Kan gitu. Ketika kita beribadah, kita buka handphone kita, apakah kita memang benar-benar membuka handphone kita dengan benar kan begitu? Itu persoalannya.
Jangan-jangan ada yang main game kan gitu. Boring, panjang banget. Khotbahnya Enang Pendeta. Mending gua ini kirim stiker-stiker ya, ngejapri kawan-kawan. Seperti itu. Ada saja yang begitu ya. Kalau memang masih begitu ya lebih bagus kita tidak usah datang lah kan gitu. Mending kita jemaat gereja online ya. Dulu waktu masa pandemi rata-rata gereja online. Benarlah kalau memang benar kita beribadah. Masa beribadah online, minum kopi, makan kacang ya kan. Makan mie sambil dengar khotbah. Bagaimana itu? Disuruh berdiri ya kita duduk saja. Apa benar kita mengikuti ibadah itu benar dari awal sampai akhir? Kalau memang kita konsekuennya, benarlah kita beribadah walaupun itu secara online. Kalau kita jemaat online, sampaikanlah persembahanmu ke gereja kan begitu. Ini ada banyak yang menjadi jemaat gereja online, tapi nggak disampaikan persembahannya ke gereja kan gitu. Lalu bagaimana kita ya, sama saja kita seperti menonton di bioskop ya. Sekalian kita sediakan saja sama popcornnya sambil mendengarkan kor. Ya dari televisi kita karena online kan begitu, dari YouTube. Ya enggak juga lah. Benar-benar lah. Kalau topik ini kan luar biasa, ini topik kita ini. Bagaimana kita setia untuk melakukan firman Tuhan. PR kita saja dari sekolah yang disampaikan oleh guru-guru kita atau dosen kita, belum tentu bisa semua kita kerjakan kan. Apalagi firman yang begitu banyak yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui Alkitab kita ini. Apakah kita bisa melakukannya? Kata Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Gak cukup hanya iman, tapi kita tunjukkan perbuatan kita, itulah buah iman kita. Bagaimana kasih kita mendarat secara konkret di tengah-tengah kehidupan kita ini. Baru kita di situ melakukan firman Tuhan. Bagaimana kita sebagai suami, sebagai istri setia satu dengan yang lain. Di dalam sebuah perkawinan yang kudus. Jangan ada orang ketiga. Bagaimana hubungan saya dengan Allah? Jangan ada Allah lain. Setiakah saya di situ atau tidak? Sebenarnya sederhana Tuhan menuntut kita ya. Karena Tuhan sudah melakukan banyak untuk kita. Mengapa kita tidak bisa melakukan sedikit pun untuk Dia? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, inilah yang menjadi renungan bagi kita. Mari kita setia kepada Tuhan, mari kita setia di dalam rumah tangga kita, mari kita setia tiap-tiap pribadi kepada menjalin hubungan kita kepada orang lain penuh dengan kekudusan, agar kita benar-benar dapat melakukan dan mewujudkan apa makna kesetiaan kekudusan. Bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita dan melakukannya agar kita menjadi berkat. Hidup ini adalah sekolah dan kita tidak pernah tamat untuk menerima ijazahnya atau sertifikatnya. Maka teruslah naik kelas dan teruslah naik kelas. Jangan tinggal kelas. Apapun masalah yang kita hadapi. Maka ketika orang Israel sekolah kehidupan itu, mereka sering gagal. Naik kelas, gagal lagi. Naik kelas, keturunannya berikut gagal lagi. Ada yang naik kelas, ada yang gagal. Mana yang mau kita ambil? Mari kita terus konsisten, terus naik kelas dan menjadi pemenang di dalam kehidupan kita ini. Amin. Kita berdoa.